Assalamualaikum seperadik. Di video kali ini saya membuat kue tradisional lagi, yaitu kue pancong. Rasanya enak dan gurih loh. Langsung aja yuk simak video ini sampai habis. Siapkan 150 gram tepung beras, 300 ml santan kental, 300 ml santan encer, 70 gram kelapa parut setengah tua yang sudah dibuang kulit arinya, 1 butir telur, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Untuk taburannya, di sini saya menyiapkan 1 sendok makan gula pasir. Siapkan panci, masukkan santan kental, tambahkan 2 sendok teh tepung beras, garam dan gula pasir. Masak menggunakan api paling kecil sambil diaduk sampai merata. Setelah rata, masukkan sisa tepung berasnya tadi sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai benar-benar merata dan teksturnya itu dia kental ya. Kalau misalkan udah seperti ini, boleh kita langsung matikan api. Kemudian ini diaduk sampai teksturnya itu halus. Selanjutnya masukkan santan encer. Kalau misalkan mau dipindahkan ke wadah lain juga boleh. Di sini saya menggunakan mixer ya. Boleh pakai whisk aja kalau nggak mau pakai mixer. Oh iya, hampir lupa telurnya. Jadi di sini saya langsung aja campurkan, aduk rata saja. Setelah itu jangan lupa untuk disaring supaya adonannya itu benar-benar halus. Dan terakhir masukkan kelapa parut. Aduk lagi hingga rata. Panaskan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan kue pukis. Setelah panas langsung aja olesi dengan minyak goreng. Jangan lupa bagian bawahnya dilapisi menggunakan loyang ataupun tatakan yang sudah nggak terpakai lagi. Oke, langsung aja tuangkan adonan kue pancongnya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk lagi. Di sini saya menggunakan gelas takar ya, supaya lebih gampang untuk menuangkannya. Ini langsung aja ditutup, masak selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah dimasak selama kurang lebih 7 menitan, permukaan atasnya tuh dia udah kering. Sekarang kita taburi dengan gula pasirnya. Lalu masak lagi sampai
kue pancongnya ini benar-benar matang. Nah, ini kue pancongnya udah mateng, langsung aja diangkat. Jadi di sini saya memasaknya sekitar kurang lebih 20 menit totalnya, karena mungkin cetakan yang saya gunakan ini terlalu tebal dan apinya juga kita harus menggunakan yang sedang cenderung kecil supaya dia nggak langsung gosong ya. Oke, ini dia kue pancongnya sudah selesai. Untuk satu resep menghasilkan 33 buah kue pancong. Karena cetakan yang saya gunakan itu agak kecil ya, jadi dapatnya lumayan banyak. Teksturnya dia juga empuk dan lembut banget, bisa kelihatan teksturnya. Saya mau coba dulu rasanya seperti apa, dan ini pertama kali saya membuat kue pancong dan makan kue pancong baru pertama kali ini. Ternyata rasanya enak, santannya itu benar-benar kerasa, kemudian ada gurih-gurih dari kelapa parutnya juga. Kalau misalkan diinget-inget rasanya itu kayak jenang ya, atau bubur sumsum, atau kalau misalkan di Bangka rasanya itu seperti kue jongkong yang warna putihnya itu loh. Jadi rasanya tuh enak banget. Kalau misalkan Seperadi suka, boleh ditaburi dengan gula pasir lagi. Nah, untuk meyakinkan lagi bahwa kue pancongnya ini benar-benar empuk dan lembut, di sini saya akan potong menggunakan garpu. Jadi tekstur dari kulitnya itu dia garing ya. Nah, bagian dalamnya lumer. Tapi tenang aja, di sini kue pancongnya itu udah bener-bener matang sampai ke dalam. Apalagi kan tadi pas mengadonnya santan dan juga tepung berasnya udah dimasak duluan, jadi ini udah pasti matang. Nah, buat Seperadi yang suka manis, boleh ditaburi gula pasirnya yang banyak. Tapi kalau saya tanpa gula pasir juga ini udah enak banget loh. Oke Seperadi, sekian dulu ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.